Mulai. Bro Francis. Shalom, Bapak Ibu. Cuman Bapak ya, baru ibunya baru saya. Ya, Shalom Kak Franciscus, Shalom Pastor Philip, halo, dan Shalom juga kita katakan untuk saudara kita yang sebentar lagi akan hadir. amin. Selamat datang di Ekwan, salam sejahtera, salam kasih bagi kita semua. Sebelum memulai ibadah, saya mau kita saling menyapa. Salam yang paling kece, yang paling oke banget, yang paling hits ya. Salam Ya, Ekwan kita ini, kesayangan kita. Kita bisa buka mic-nya, Kak Franciscus kita bertiga, nanti akan gabung juga suami saya. Kita mau sorakan yel-yel Ekwan ini ya. Kita udah tahu nih ya, yes, Immanuel, amin gitu ya. ya. 3 kali, oke. Saya mulai. Immanuel, Amin, Immanuel, amin, Amin. Immanuel. amin, amin, Amin. 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 Allah Mantap. beserta Ih, kita. Yeay, berikan haleluya, tepuk tangan yang mulia bagi nama Tuhan haleluya, Yesus haleluya. kita. Terima kasih untuk setiap saudara yang terus setia mendoakan hambanya dalam memimpin Ekwan dan setiap kita yang mendukung jalannya program-program Ekwan termasuk Bapak Ibu di tempat ini untuk dapat terus menghidupi visi Tuhan lewat program-program Ekwan yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Doakan juga program-program ke depan biar Ekwan selalu dipimpin, diarahkan dan berjalan sesuai rencana Tuhan dalam memperluas kerajaannya melalui program-programnya dan Ekwan juga dapat menjadi rumah bagi yang lapar dan haus. Doakan juga Ekwan dalam mempersiapkan pelayanannya melalui berbagai media platform. Sebagai informasi juga, sepanjang ibadah Ekwan kita akan rekam sehingga bisa didengarkan ulang kalau Bapak Ibu nanti perlu untuk merendungkan firman-Nya lebih dalam lagi dan bahkan Bapak Ibu juga bisa bagikan kepada teman-teman di sekitar yang Bapak Ibu kenal supaya menjadi berkat dengan membagikannya gitu ya. Tidak hanya rekamannya tapi juga setiap minggu link ibadah Zoom Ekwan ini Bapak Ibu juga bisa bagikan ke saudara-saudara, ke teman-teman gitu ya, menjadi berkat, mengajak mereka untuk kita sama-sama menikmati Tuhan di Ekwan ini. Kami juga selalu berdoa biar lewat Ekwan, Bapak, Ibu, dan saya tidak hanya dibangun imannya oleh firman yang disampaikan, tapi saudara dan saya juga jadi pelaku firman, bertumbuh dan menjadi kawan sekerja Allah dalam lingkungan keseharian kita. Bersama kita membangun, saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan. Seperti anak, seperti Bapa, demikianlah kita menjadi seperti singa Yehuda yang mengaum, di mana ada terang, maka gelap sirna, nama Yesus dimuliakan sampai ke bangsa-bangsa, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Saat ini kita mau buka telinga kita, buka hati kita, pikiran kita, arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus untuk menerima segala yang baik malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kesempatan di malam hari ini kami boleh berkumpul kembali di Ekwan, semua karena kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau beribadah, kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah hati setiap kami, juga memenuhi hati setiap kami Tuhan, sehingga limpah dengan syukur, limpah dengan firman-Mu, limpah dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu malam hari ini ya Tuhan. Kami mau Engkau yang pimpin Tuhan ibadah kami. Biarlah Engkau yang menguasai seluruhnya ya Tuhan, baik dari perangkatnya, hati kami juga dari atmosfernya juga ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Biarlah segala anasir kegelapan, kuasa kegelapan roh jahat di udara kami tolak dan patahkan, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat mengganggu jalannya ibadah ini. Kami terima utuh ya Tuhan. Dan kami siap terus menjadi terang di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mau memulai Tuhan, hamba-Mu mau menahbiskan ibadah Ekwan malam hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersama-sama kami mau menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang padamu yang layak terima sujud dan sembah kami. Luar biasa indah perbuatanmu, membuat hati kami terkagum setiap hari Tuhan. Kau terangi hati kami, salibmu membuka mata kami. Di dalam Yesus kami beroleh keselamatan dan harapan hidup kekal selamanya. Sekarang kami mau menyembah dan nyatakan Kau Allah kami. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made his heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Namamu berkuasa, namamu membebaskan, namamu memulihkan, mengubahkan hidup kami Yesus. Kami mau panggil namamu. Upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon your name, Lord.
rasakan kasih-Nya, kelembutan-Nya yang berkuasa menghapus kelemahanmu, membaraui hatimu, dan mengangkatmu semakin dekat padanya. Kuasa kasih-Mu membawa kami ada di hari ini. Kuasa kasih-Mu kami selalu terima dalam hidup kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Mari sama-sama kita angkat pujian. Ku datang. Katakan bersama, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, barui hatiku, rasakan anugerah mengalir darimu. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku, oh, akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali, ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi kami, kasih-Mu menopang kami semua ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami dan memberikan kekuatan bagi kami untuk terus melangkah dan bertahan sampai kesudahannya. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri kembali. Percayalah, Dia yang membawa engkau dan saya terbang makin hari makin tinggi. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu, oh, melingkupi diriku, oh, mamaku, semakin dekat
Terima kasih Tuhan, kami telah ditebus dengan harga yang lunas. Karena itu tidak ada yang perlu kami gelisahkan. Karena Engkau Allah yang mengatasi segalanya yang ada bersama dengan kami. Dan kami mau tetap terus bersamamu, melekat kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Yes, malam hari ini kita mau memuji Tuhan dengan nuansa yang baru. Indonesia Timur, kita mau belajar sedikit bahasa Ambon. Ada di sini yang dari Ambon mungkin? Atau familiar dengan bahasanya? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, cuma sedikit sih. Katakan ini sama saya ya, ikutin ya. Masalah itu biasa. Katong bagoyang, iko irama. Putar ke kiri, putar ke kanan. Hati senang di dalam Tuhan. Yes, artinya masalah itu biasa. Kita bergoyang ikut irama, putar ke kiri sambil putar ke kanan juga. Hati senang di dalam Tuhan. Nanti sambil memuji Tuhan saya mau ajak Bapak Ibu ini menari juga ya. Bebaskan dirimu, nikmati pujian ini dan nikmati Tuhan. Kita menari untuk Tuhan yang terbaik. Coba sekarang saya mau Bapak Ibu, ini udah on cam ya, tinggal Ibu Ika boleh kalau mau on cam silakan. Terus saya mau ajak Bapak Ibu berdiri, kita mau lemesin otot dulu sedikit ya. Kita mau nari sedikit ya. Ikutin saya gerakannya. 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang, iko irama. Putar ke kiri, putar ke kanan, putar. Hati senang di dalam Tuhan. Ulang lagi. 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang, iko irama. Putar ke kiri, putar ke kanan. Hati senang di dalam Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang nggak ikut berdiri, kalaupun mau duduk bisa tetap menari sambil duduk ya. Nanti jangan lupa mainkan jempolnya. Mari kita mau mulai untuk memuji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Bentar. Suaranya ada nggak? Kenapa? Nggak ada? Sebentar saya stop share. Ya. Saya share ulang. Jangan dilupa tadi tariannya ya kan. Kita mau seru-seruan malam ini semuanya untuk Tuhan. Lemesin ototnya Bapak Ibu walaupun umurnya sudah dewasa tapi saya percaya jiwanya semua muda. Oke, kita coba lagi ya. Sudah? Tak perlu gelisah sebab Tuhan setia. Mari kita menyanyi bertepuk tangan menari yang terbaik buat Tuhan. Tersenyumlah hai semua. Tanggalkan segala beban masalah. Bersukacitalah senantiasa bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, putar ke kanan. Hati senang di dalam Tuhan. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa. Tuhan yang luar biasa. Saya perlu gelisah. Betapa
percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang, iko irama. Putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Ya menari lagi buat Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang, iko irama. Putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Yang mau berdiri boleh tetap berdiri, yang mau duduk silakan duduk, tetap dalam sukacita bersama Tuhan. Firman-Mu kebenaran, aku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya, percaya. Selama menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan berjalan, berlari
bersaksi Tuhan untuk firman-Mu, firman-Mu kebenaran-Mu, firman-Mu suara-Mu, firman-Mu sumber segala jawaban, firman-Mu penuntun-Mu. Lewat firman-Mu kami beroleh hikmat-Mu yang memampukan kami berjalan bahkan berlari. Dengan segenap hati dan jiwa di setiap waktu, kami percaya kalau kami setia pegang firman-Mu, maka janji-janji-Mu jadi bagian kami. Katakan, Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu tiada amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu tiada amin. Firman-Mu tiada haleluya, haleluya, haleluya. Dalam menghadapi pergumulan hidup, firman-Nya selalu dapat kita andalkan. Orang yang hidupnya berkenan kepadanya tidak akan dibiarkannya jatuh sampai tergeletak. Lewati segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, kalau kita dengan setia dan pegang teguh firman-Nya, pasti kita bisa saksikan kebaikannya dalam kehidupan kita. Biar apapun dari hidup kita, yang kita ceritakan adalah harapan di dalam Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya selalu ada kebaikan Tuhan setiap hari dan Dia selalu berbicara dengan kita lewat hal apapun. Bersaksi adalah bentuk ucapan syukur kita karena begitu besar kebaikan Tuhan kepada kita yang sudah kita rasakan dan kita tidak tahan untuk tidak membagikannya kepada semua orang di sekitar kita, supaya yang mendengar dan mau menerimanya ikut memperoleh kebaikannya dan ikut memuliakannya. Hanya dengan sepercik api dapat membakar seluruh hutan, demikianlah ketika kita menceritakan kasih-Nya, maka kuasa kemuliaan-Nya akan memenuhi banyak hati jiwa-jiwa. Maka dari itu, saat ini kami mengajak Bapak Ibu yang ingin membagikan ceritanya, bila ada bisa langsung unmute. Silahkan. Apakah aku boleh? Silahkan, Pak. Oke. Selamat malam, shalom, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Shalom juga buat dear brother Philip. How are you, brother? Aku izin untuk ini suara kedengeran kan ya? Aman kan? Saya izin untuk berbagi sedikit, Bapak Ibu. Ini renungan saya di Lukas 16 ayat 10 ya. Itu di bawah judul perikopnya setia dalam perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi saya selama jalan sekitar hampir sebulan ini ya, hampir sebulan terakhir ini saya lagi sembari mencari pekerjaan, dan kebetulan memang saya juga sering review CV saya ya Bapak Ibu. Biasanya kan kalau kita mau ngelamar kan otomatis kan kita harus update CV ya, make sure bahwa CV-nya kita ketika kita mau lamar ke perusahaan itu yang terbaik, yang terbaru lah gitu ya, dari segala perjalanan karir kita gitu. Nah, pasti Bapak Ibu yang kerjanya di sekuler pasti sangat familiar lah ya dengan ini gitu. Jadi ini saya kebetulan pas kemarin lagi browsing sembari saya review CV saya, pas lagi browsing kerjaan, saya cuma keinget satu hal ya Bapak Ibu, ini di awal tahun 2024.
Waktu itu seingat saya masih sekitar Februari ya, apa Februari atau Maret gitu. Saya kerjanya kebetulan di perusahaan teknologi, jadi kita bikin teknologi sistem ya, sistem kebetulan karena perusahaan saya di bidang finansial teknologi, jadinya saya bikin sistem untuk timnya kita, mereka mengelola keuangan di dalam perusahaan ini gitu. Nah kebetulan saya pada waktu itu di Februari atau Maret tahun lalu itu saya dipercaya untuk bikin satu sistem sebenarnya kecil banget ya Bapak Ibu, itu benar kecil banget ya, simple. Buat saya pada waktu itu ceritanya kok simple banget gitu. Ini kenapa Tuhan? Kenapa butuh sistem ini? Ini sistem yang sangat simple. Saya waktu itu cuman terpakunya lebih ke arah kayak dengan kesombongan saya tentunya gitu ya pada waktu itu saya ibaratnya kalau saya looking back saya tinggi hati gitu ceritanya padahal saya lupa kalau kalau kerjaan itu juga datangnya dari Tuhan ya pada dasarnya gitu. Jadi pada waktu itu dengan pride saya kayak apa kerjaan ini gampang banget gitu kan, simple banget gitu, ini mah ibaratnya 2 hari 3 hari bikin idenya juga ya udahlah gitu kan, jadilah simple gitu. Nah, tapi di situ saya akhirnya pas saya ngerjain seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Bapak Ibu, sampai pada hari ini sistem kecil itu yang saya anggap kecil ya sebenarnya itu lebih ke arah ini sih. Kita bikin nama-nama produknya lah gitu. Biasanya kalau kayak produk finansial itu kan sebenarnya kan contohnya di bank itu ada deposito ya simpelnya. Kita anggaplah ini kita mau bikin sistem yang mirip kayak gitulah kira-kira. Em, Akhirnya dari sistem yang teramat sangat simpel itu yang sampai detik ini Bapak Ibu, sampai detik ini itu masih digunakan. Sistem yang kecil itu tapi ternyata itu adalah fondasi dari sistem kita yang besar sekali ini, yang sekarang produknya semakin besar lah gitu ya buat kantor kami gitu. Dan saya keinget dengan yang ini Lukas 16 ayat 10 ini tadi ya Bapak Ibu. Itu perkara kecil, by the way menurut saya itu terlalu simpel, tapi ternyata tidak menurut Tuhan. Justru saya setelah akhirnya dibentuk sama Tuhan di dalam kantor saya baru menyadari bahwa itu benar. Kalau kita setia dengan perkara kecil, maka perkara yang besar pun juga pasti akan Tuhan percayakan kepada kita. Tapi terutama yang lucu buat saya adalah yang dahsyat menurut saya adalah tidak ada perkara yang kecil sebenarnya. Nggak ada. Menurut saya adalah bagi Tuhan semua perkara itu sama pentingnya. Dan again, yang saya mau bagikan ke Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, mau sesimpel apapun itu, tapi itu ternyata tidak sesimpel itu di mata Tuhan ya Bapak Ibu. Justru dari simplicity itu, dari kesederhanaan itulah muncul hal-hal yang sangat besar ya menurut saya pribadi begitu. Seperti tadi saya bilang, sistemnya teramat sangat simpel, tapi tahu-tahunya ini menjadi fondasi utamanya. Tanpa ini justru sistem kami yang sekarang ini selama jalan dari tahun lalu itu nggak akan ada gitu loh Bapak Ibu. Kita ibaratnya sampai hari ini mungkin tidak akan bisa membantu UMKM juga di luar sana kalau misalnya nggak dari sistem yang kemarin saya dipercaya untuk bantu bikin itu gitu loh Bapak Ibu. Jadi ya all the glory goes back to Jesus ya. Semua kemuliaan kembali ke Tuhan. Semua perkara itu dahsyat ya, dahsyat sekali. Jadi itu sih Bapak Ibu. Kiranya memberkati Bapak Ibu semua dan kita sama-sama ingat ya Bapak Ibu untuk kita selalu semangat di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita nggak harus tahu hari ini apa sih yang lagi kita kerjain. Tapi percaya sama Tuhan nanti tiba-tiba hasilnya dahsyat aja buat keren banget. Basically gitu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ada yang mau ditanggapi, Pastor Philip? Oke, baik. Terima kasih suami saya, Bapak Aryo, untuk kesaksiannya. Kiranya memberkati kita semua, menguatkan kita semua.
untuk semakin kita memandang Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih lagi dari setiap cerita-cerita yang boleh kita dengarkan dari saudara semua. Dan saya berdoa di minggu depan ada lagi orang-orang yang lain cerita-cerita yang baru, dan kita nggak bosen-bosennya untuk mendengarkan, karena pasti selalu dahsyat ceritanya di dalam Tuhan. Haleluya. Oke. Sebentar, kita mau lanjut untuk memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Persiapkan hati kita, karena tidak ada sebelum mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, buka dan terangi hati kami, lebih lagi Tuhan. Tak henti-hentinya anugerah-Mu mempesona kami, membuat kami terkagum akan Engkau. Kami bersyukur saat kami jatuh, Engkau selalu mengangkat kami. Kami bersyukur saat kami terhilang, Engkau selalu menemukan kami, melayakan kami dan membawa kami kembali masuk, menikmati anugerah-Mu. Begitu besar dan mempesonanya kasih anugerah-Mu, membuat kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Kau membuat kami berharga. Engkau mengangkat kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan.
Kita ada dan kita hidup karena anugerahnya. Anugerahnya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerahnya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerahnya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau lakukan di matamu. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab anugerah-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh kembali memuji menyembah di Ekuan pada malam hari ini, semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian kepada kami sehingga kami boleh mengerti dan kami diberikan kemampuan untuk kami dapat melakukannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu dipermuliakan. Bapa di surga, hamba yang menyampaikan urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hanya kebenaran-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu yang nampak di sepanjang pemberitaan firman pada malam hari ini. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Haleluya. Halo. Immanuel, Shalom. Shalom. Immanuel, Amin. Immanuel, Amin. Immanuel. Amin. Allah beserta saudara dan saya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan sangat menghargai waktu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memiliki waktu khusus di tengah-tengah mungkin kesibukan Bapak Ibu pada malam hari ini. Tetapi Bapak Ibu semua menyempatkan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan membalasnya dengan kasih karunia-Nya lebih lagi dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, dalam setiap usahamu, dalam segala aspek kehidupanmu. In Jesus' name. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema singkat, yaitu nekat. Kalau kemarin apa? Panik. Hari ini nekat. Iya. Saya sengaja memang memilih kata-kata yang mungkin yang terjadi hari-hari ini dengan kehidupan kita. Dan saya percaya ini sangat memberkati Bapak Ibu semua. Terlebih saya ketika saya menyusun khotbah ini, saya sangat-sangat diberkati dan sangat tertegur dan juga diingatkan, dikuatkan kembali. Dan saya percaya ini juga akan memberkati kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-44. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-44. Di sini dikatakan,
Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Konteks ini Bapak Ibu, Musa sudah bilang, jangan naik untuk berperang. Karena Tuhan tidak ada di tengah-tengah kalian. Mereka diingatkan oleh Musa bahwa jangan maju berperang melawan orang Amalek dan Kanaan. Jangan coba-coba melangkah. Kalian jangan naik ke sana. Tetapi apa saudaraku? Di sini katakan meskipun demikian, meskipun Musa sudah menegur mereka, meskipun Musa sudah katakan bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita, kamu pasti kalah, kamu tidak akan menang. Alkitab mengatakan mereka nekat naik ke puncak gunung itu. Orang kalau sudah dipenuhi dengan keserakahan, dipenuhi dengan dengan hati yang busuk, dengan hati yang tidak benar, dengan hati yang tidak baik, selalu bertindak nekat. Selalu menganggap dirinya hebat, selalu menganggap dirinya pasti berkenan, pasti boleh, pasti oke dalam segala satunya. Saya tidak sedang menyinggung, tapi Bapak Ibu mari kita renungkan firman ini. Tindakan orang Israel ini tindakan yang benar-benar nekat. Mereka yakin bahwa mereka bisa, mereka boleh, mereka kuat, mereka pasti menang. Padahal Musa yang adalah perwakilan Allah, suara Allah, sudah mengatakan bahwa kamu tidak mungkin menang. Karena Tuhan tidak ada di tengah-tengah kamu. Tetapi dengan nekat, ya, dengan nekat mereka tetap naik ke puncak gunung itu. Nah saudaraku, ini menjadi ayat dasar untuk kita bahas pada malam hari ini. Bahwa nekat itu merupakan sebuah tindakan buru-buru, tindakan yang tidak berpikir panjang. Bahkan saya mengatakan nekat itu adalah tindakan yang didorong oleh hati yang penuh keserakahan. Ya, jadi nekat itu sebuah tindakan yang buru-buru, tanpa berpikir panjang, dan didorong oleh hati yang penuh keserakahan. Nah saudaraku, salah satu yang sangat mengerikan hari-hari ini, ada begitu banyak hari-hari yang muncul orang-orang yang nekat. Orang hari-hari ini semakin hari semakin nekat. Anak-anak muda hari-hari ini semakin hari semakin nekat. Ada suami-suami begitu nekat di dalam tindakannya. Ada istri-istri juga semakin hari semakin nekat. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, nekat itu selalu dipimpin oleh roh yang bukan berasal dari Tuhan. Oleh sebuah energi yang bukan berasal dari Tuhan. Nekat itu selalu berasal dari kerajaan kegelapan. Nekat itu selalu energi yang bukan berasal dari Tuhan kita. Nah saudaraku, kita belajar apa ciri-ciri orang nekat itu seperti apa. Saya catat di sini yang pertama, ciri-ciri orang nekat itu tidak berpikir panjang. Banyak orang hari-hari ini sudah mengenal kebenaran, tetapi tetap nekat. Dia bilang, saya tahu sih pendeta bahwa selingkuh itu dosa. Cuman ya gimana lagi Pak Pendeta? Dia yang duluan bukan saya yang duluan. Saya sih tahu pendeta bahwa berzina itu tidak baik tuh Pak Pendeta. Saya sih tahu berzina itu bahwa itu dosa. Tapi saya juga manusia lemah pendeta. Saya tahu sih pendeta bahwa korupsi itu dosa. Tapi saya kepepet. Saya tahu sih pendeta bahwa jalan dengan istri orang itu tidak benar. Tapi gimana? Suasana membawa kami berdua. Nah saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang tidak berpikir panjang. Mau kacau-kacau lah, bodoh amat lah. Masalah udah belakangan lah itu. Ada banyak orang tidak berpikir panjang Bapak Ibu. Nah saudara dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang bertindak nekat pasti akan menuai sesuatu yang tidak baik. Karena itu saya mau bilang, jangan nekat. Kalau kita tahu bahwa itu suami orang, dengar ibu-ibu di sini, anak-anak muda di sini, ya jangan minta nebeng terus. Ya jangan bilang, ya tapi kami searah. Searah bagaimana kamu di Jakarta Utara, di Jakarta Selatan itu nggak searah. Ya. Gimana mau searah? Kamu di Periuk sana, dia di Rangkas Bitung sana, itu nggak searah. Itu cocokologi namanya ya. Satu Jakarta Timur, satu Jakarta Barat, itu nggak searah namanya. Ya. Kalau kamu tahu dia sudah punya pasangan, dia sudah punya suami, punya istri, tidak usah beri sinyal-sinyal yang gak jelas. Jangan bertindak nekat. Saya mau bilang,
Orang yang nekat selalu tidak berpikir panjang. Dan orang yang tidak berpikir panjang selalu ujung-ujungnya pasti menyesal. Ujung-ujungnya pasti menuju kehancuran. Coba kita renungkan hidup kita yang kemarin-kemarin. Ya. Ada banyak hal yang mungkin yang pernah terjadi dalam kehidupan kita yang tidak baik. Karena apa? Karena tidak berpikir panjang. Karena terburu-buru. Karena terbawa emosi. Akhirnya nekat. Tidak berpikir panjang. Dan pada akhirnya kita menyesal. Mungkin ada di antara kita hari ini yang mungkin masih terbawa dengan sebuah penyesalan karena tidak berpikir panjang. Karena itu kita belajar. Kalau memang tidak berpikir panjang itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik buat hidup dan masa depan kita, mungkin buat keluarga kita, buat anak kita, mari kita berubah. Amin. Yang kedua, ciri-ciri orang yang nekat, saya catat di sini bahwa yang pertama tadi tidak berpikir panjang, yang kedua tidak takut Tuhan. Pendeta mau khotbah sampai mulut berbusa, dia dengar bukan tidak dengar, dia bisa ada saja di persekutuan, dia bisa ada di gereja, dia bisa menjadi pelayan di gereja, dia bisa jadi asar, bisa jadi pemusik, bahkan mungkin bisa jadi pendeta. Ya. Tetapi mungkin dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi karena profesi. Bukan karena dia memang taat kepada Tuhan. Ada orang yang memang dengar firman Tuhan, datang ke gereja, tetapi hatinya mendengar, tapi dengan penuh perdebatan. Betul dia mendengar, tetapi dia berdebat dengan kebenaran yang didengarnya. Seolah-olah dia bilang gini, lu nggak ada di posisi saya pendeta. Lu nggak pernah rasain Pak Pendeta. Lu nggak pernah ada di posisi gua. Biasa kan begitu. Ingat, kalau kamu sudah sampai level berdebat dengan pendeta atau hamba Tuhan atau firman yang kamu baca yang sedang mau mencoba mengubah kehidupan kamu dengan kebenaran untuk kebaikan kamu dan kamu masih berdebat, ingat, kamu tidak sedang baik-baik saja. Kamu tidak sedang baik-baik saja. Kalau pendeta, mungkin istrimu, suamimu memberikan masukan kepada kamu, tapi kamu masih melawan berdebat dengan berbagai macam pola pikir kamu yang kamu pikir, oh aku bisa kok, iya aku tahu kok, semuanya serba tahu. Padahal jelas-jelas istrimu, suamimu sedang mengarahkan kamu kepada hal yang benar, tapi kamu masih berdebat dengan dia, kamu tidak sedang baik-baik saja. Hati-hati. Ingat, dalam hidup ini kita harus takut Tuhan. Karena dengan takut Tuhan, kita bisa memperlakukan dia semestinya. Karena dengan takut Tuhan kita dapat menghormati dia. Karena dengan takut Tuhan saudara dan saya bisa melakukan hal-hal yang memuliakan dia. Tidak ada orang yang hidupnya tidak takut Tuhan lalu dia bisa memuliakan Tuhan. Tidak pernah. Oleh karena itu kita harus sadar hidup ini kita harus takut akan Tuhan. Dan ingat, orang yang tidak takut akan Tuhan, catat baik-baik, pasti menyesal. Orang yang tidak takut akan Tuhan, pada akhirnya hanya akan menjadi sampah abadi di neraka. Ingat itu baik-baik. Orang yang tidak takut akan Tuhan, hanya akan menjadi sampah abadi di neraka. Haleluya. Sebentar Bapak Ibu. Ada orang yang chat minta link, saya lupa sama kasih ke dia. Sebentar saya kasih. Mohon maaf Ibu ini, saya lupa. Saya lupa bahwa ada saya belum masukin ke grup Ibu ini sebenarnya. Haleluya. Mohon maaf. Mungkin dia bingung ya. Pas dia masuk saya sementara khotbah. Dia bingung lalu siapa yang ini nih. Oke. Baik. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak takut akan Tuhan pasti menyesal, tidak mungkin tidak. Mungkin saat ini dia pikir bahwa dia merasa aman. Dia merasa kuat, dia merasa hebat. Tapi ingat, pada akhirnya kamu hanya akan menjadi sampah abadi di neraka. Tidak mungkin tidak. Jadi ciri orang yang nekat itu tidak berpikir panjang. Lalu yang kedua, tidak takut Tuhan. Yang ketiga, ciri orang yang tidak takut, yang nekat itu hidup semau gue. Tahu hidup semau gue? Orang yang nekat itu tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Dia hanya semau gue.
Orang yang seperti ini hanya fokus pada hal-hal kenikmatan semata, kenikmatan sementara, dan jalan keluar sesaat. Hanya fokus pada hal-hal seperti itu. Orang yang nekat tidak lagi pusing soal norma-norma yang berlaku. Mau halal, mau haram, hajar semuanya. Hidup semau gue. Ingat, orang yang hidup semau gue, dia tidak akan pernah bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan akan bilang sama orang seperti itu, nikmati hidup lu. Seolah Tuhan bilang gini, biar gue tahu sampai di mana kekuatan lo. Sama seperti anak bungsu itu. Ketika dia minta harta kekayaan, papanya nggak larang dia. Udah silakan, nikmati hidupmu. Kalau memang itu yang kau pikir benar, nikmati hidupmu. Di dalam Roma juga katakan, kalau kamu tidak mau ditegur, Tuhan bilang, nikmati hidupmu. Aku serahkan kau kepada hawa nafsumu. Kalau Tuhan sudah sampai seperti itu, hati-hati. Selangkah lagi, kamu akan dimuntahkan oleh dia. Selangkah lagi, kamu akan dikeraskan hatinya. Tidak ada orang yang memang sampai pada level-level tertentu, dia tidak bisa diubahkan lagi. Hati dikeraskan. Dan nasibnya akan sama seperti Firaun. Jangan pikir Tuhan itu, Tuhan itu panjang sabar. Yes, panjang sabar, panjang ada limitnya. Kalian jangan salah mengerti saya. Limitnya itu bukan berarti Tuhan tidak sabar. Limitnya itu adalah keadilan dia. Paham ya maksudnya? Batasnya itu bukan Tuhan tidak sabar lagi. Batas kesabaran Tuhan itu adalah keadilan dia. Kalau Tuhan masih menegur kita, dia masih berikan kesempatan. Jangan sampai kamu keluar dari hukum dia dan kamu sampai kepada hukum alam. Dan kalau sudah sampai di hukum alam, untung-untung kamu disadarkan. Kalau tidak, kamu akan dikeraskan hatinya. Dan kamu akan sama nasibnya, sama seperti Firaun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini bukan soal semau gue. Perhatikan. Perhatikan ini baik-baik. Hidup ini bukan soal semau gue. Dan saya mau mengatakan satu hal begini. Jangan salah mengerti saya. Ingat baik-baik ini. Ingat baik-baik ini. Tuhan ada tidak harus untuk kamu dan saya. Tapi kamu ada harus untuk dia. Tuhan ada tidak harus untuk kamu dan saya. Tapi kamu ada hari ini harus untuk dia. Karena Alkitab mengatakan bahwa gambarnya Allah itu ada dalam kamu. Bukan gambar kamu yang ada dalam diri Allah. Jadi saudara dan saya harus hidup bagi dan demi dia. Dan dia ada tidak harus untuk saudara dan saya. Makanya apa yang kamu ingini, apa yang kau minta, tidak harus terjadi seperti yang kau mau. Kalau Tuhan bilang sebentar, kalau Tuhan bilang jangan, kalau Tuhan bilang tidak, itu urusan dia. Karena dia tahu yang terbaik. Ini keras, tapi tolong dipahami dengan benar. Maksud saya, saudara harus sadar, hidup ini bukan soal semau gue. Hidup ini bukan soal apa yang kamu mau. Tapi soal apa yang dia kehendaki dalam hidupmu. Harus engkau penuhi itu. Jangan pernah menuntut Allah untuk memenuhi apa yang kau mau. Tapi tuntut dirimu untuk memainkan peranmu sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk engkau lakukan dalam kehidupanmu. Jangan pernah mendikte Allah. Jangan pernah menuntut Allah untuk melakukan segala hal yang kamu kehendaki. Untuk mengabulkan segala sesuatu yang kau minta. Tapi tuntut dirimu untuk melakukan firman-Nya. Dan orang yang melakukan firman Tuhan, tanpa Tuhan didikte, tanpa Tuhan digedor-gedor melalui doa, Tuhan akan memberkati kamu. Sehingga doa itu kamu pakai bukan lagi untuk ngerengek-ngerengek sama Tuhan. Tapi doa itu kamu pakai untuk apa? Bersyukur sama Tuhan. Karena kamu telah menerimanya dari dia. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dengarkan baik. Tindakan nekat merupakan pemberontakan terhadap firman Allah. Sebab nekat sama dengan keserakahan. Haleluya. Mengapa orang bisa nekat Bapak Ibu? Kita lihat hari-hari ini. Ada begitu banyak kejahatan yang luar biasa. Beberapa hari lalu saya nonton bahwa ada orang yang dimutilasi itu beberapa bagian tubuhnya. Wow, mengerikan sekali. Ada suami yang membunuh
eh, istrinya. Ada istri yang membunuh anak-anaknya. Ada anak yang mendorong orang tuanya sudah tua, usir dari rumah. Terlepas dari masalah apapun itu ya. Ada suami yang benar-benar dengan hati begitu nekat menjajah istri anak-anaknya. Hari-hari ini luar biasa Bapak Ibu. Mengerikan dunia hari-hari ini. Ya. Saya mendengar kemarin berita apa namanya dari Amerika ya, ada orang ditembak. Saya lihat videonya, oh luar biasa. Saya nggak tahu dia lagi apa itu. Dia sepertinya dia lagi duduk pidato atau menyampaikan kebenaran. Saya dengar orang itu memang seorang seorang penginjil ya, seorang pelayan Tuhan. Dia ditembak di bagian leher sini. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Saudaraku, mengapa orang bisa nekat? Yang pertama, karena tidak mau bersandar pada Tuhan. Karena tidak mau bersandar pada Tuhan. Alkitab dalam Amsal 3 ayat 5 mengatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Orang kalau sudah tidak mau bersandar pada Tuhan, selalu melakukan tindakan-tindakan nekat dan berbahaya. Jangan pernah berpikir, Bapak Ibu, bahwa sekolahmu yang tinggi, kedudukanmu yang tinggi, ekonomi yang bagus, kenalanmu mungkin petinggi-petinggi. Lalu engkau berkata bahwa aku bisa, tidak perlu bersandar kepada Tuhan. Jangan karena pangkatmu yang tinggi, lalu engkau mengatakan engkau bisa mengatasi segala satunya, lalu engkau tidak bersandar lagi pada Tuhan. Tunggu tanggal mainnya. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tanpa Tuhan, saudara dan saya bukanlah siapa-siapa. Tanpa kasih karunia-Nya, saudara dan saya bukanlah siapa-siapa. Tanpa anugerahnya, saudara dan saya bukanlah siapa-siapa. Tanpa pengorbanannya, saudara dan saya bukanlah siapa-siapa. Tanpa rohnya yang kudus di dalam saudara dan saya, saudara bukanlah siapa-siapa. Bersandarlah kepada Tuhan. Dan jangan pernah bertindak nekat di dalam segala sesuatunya. Tindakan nekat dengan tindakan iman, itu dua hal yang berbeda. Tindakan nekat itu adalah tindakan yang buru-buru. Tidak berpikir panjang dan didorong oleh hati yang penuh keserakahan. Tindakan iman itu adalah tindakan yang didorong oleh kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat nanti, bagi kita ini yang selalu berpikir bahwa kita bisa tanpa Tuhan, suatu saat nanti, kamu akan tahu siapa pemegang hidup ini sesungguhnya. Mungkin saudara berkata bahwa, tapi saya bersandar kepada Tuhan. Oke, amin, puji Tuhan. Tapi lihat tindakan-tindakanmu. Lihat keputusan-keputusanmu. Apakah keputusan-keputusanmu itu kamu berpikir bahwa Tuhan disenangkan oleh keputusan itu? Atau jangan-jangan keputusan-keputusan kita ambil itu selalu mengarahkan kepada yang penting aku aman. Yang penting kedudukanku aman. Hati-hati. Suatu saat kamu akan tahu siapa pemegang hidup ini sesungguhnya. Karena itu, Bapak Ibu dengarkan baik. Bersandarlah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Jangan sombong. Kamu dan saya ada semata-mata hanya karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Jangan nekat. Istrimu salah? Iya bisa. Suamimu salah bisa nggak? Bisa. Jangan nekat. Ada banyak orang nekat. Dengan gampangnya dia menghakimi istrinya. Dengan gampangnya dia menghakimi suaminya. Dengan gampangnya dia mengeluarkan kata-kata cerai dan sebagainya. Kamu terlalu nekat. Coba bersandarlah kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Apa maksudnya? Dengan kamu bersandar kepada Tuhan, kamu akan memiliki solusi-solusi yang dari Tuhan. Dengan kamu bersandar kepada Tuhan, kamu akan memiliki ide-ide yang benar-benar dari Tuhan. Dengan kamu bersandar, kamu akan menemukan jalan keluar yang benar. Tapi kalau kamu bersandar pada pengertianmu sendiri, yang kamu lihat hanyalah tindakan-tindakan nekat dan berbahaya. Karena itu bersandarlah kepada Tuhan. Yang kedua,
Kenapa orang bisa nekat? Karena keserakahan. Yudas Iskariot, kurang dekat apa dia dengan Yesus? Dia ada bersama-sama dengan Yesus. Pagi, siang, malam. Tetapi karena keserakahan, dia berbuat nekat. Orang kalau sudah nekat, kalau sudah serakah, dia akan menghalalkan segala cara. Pasti menghalalkan segala cara. Berapa minggu lalu kita pernah pernah singgung tentang Yudas ini. Yudas adalah orang yang penuh dengan roh keserakahan. Dia seorang bendahara. Dia pencuri. Ketika dia menjual Yesus, itu suatu hal yang biasa buat dia. Karena dia sudah dipenuhi dengan roh keserakahan. Ada banyak rumah tangga hancur bukan karena setan Bapak Ibu, tetapi karena serakah. Sudah menikah, mau buka cabang lagi. Ini kalau semangat buka cabang itu diaplikasikan di gereja itu bagus. Ini di rumah tangga orang. Ini bukan di rumah Tuhan, ini di rumah tangga orang. Wah, ini bahaya. Jadi ada banyak rumah tangga hancur bukan karena setannya Bapak Ibu, tetapi karena keserakahan itu. Sudah punya satu di rumah, itu belum tentu habis itu. Masih pengen buka cabang di luar sana. Nah, ada banyak anak-anak muda, ujung-ujungnya hidupnya jadi hancur berantakan. Bukan karena tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi karena keserakahan itu. Ujung-ujungnya hancur. Dan ada banyak anak hidupnya terlantar. Bukan karena orang tuanya miskin. Tapi karena keserakahan. Sudah punya ini, itu. Dia masih mencari lagi dengan alasan memang saya harus mencari uang yang banyak untuk keluarga saya. Tapi coba, renungkan. Ketika kamu mungkin sukses di luar sana, anak istrimu di rumah kamu tidak perhatikan, Pak, kamu gagal. Kadangkala kita tidak harus selalu pakai alasan bahwa kita sedang berusaha untuk rumah tangga, untuk anak-anak. Tapi kadangkala juga kalau memang kita sudah cukup seperti itu, kita juga harus memiliki waktu khusus dengan mereka di rumah. Supaya mereka tidak terlantar. Nah, banyak anak-anak hari ini yang saya konseling juga seperti itu. Terlantar. Bukan tidak punya papa mama, punya papa dan mama. Tapi mereka hampir tidak pernah ketemu sama papa mamanya. Padahal satu rumah. Di luar mereka ceria. Tetapi ketika kita konseling dan masuk ke ranah itu, langsung tertunduk dan menangis terseduh-seduh. Jadi Bapak Ibu di sini, jangan egois. Betul kamu cari uang. Tapi ingat, jangan terlalu serakah. Sampai anak istrimu atau anak-anakmu engkau biarkan tumbuh, kembang dengan tidak ada kamu di sampingnya. Jangan salah mengerti saya ya. Bukan berarti kita tidak boleh mencari uang dan sampai mungkin kita kaya. Kita harus kaya. Ya, untuk kita memberkati banyak orang. Tidak salah dengan kaya. Tidak salah dengan cari uang. Tetapi ingat, ada tanggung jawab. Ingat, mimbar kita yang sesungguhnya ada di rumah. Itu tanggung jawab kita. Jangan sampai kita sukses di gereja, sukses di kantor, tapi di rumah berantakan. Tanggung jawab kita ada di rumah. Mimbar kita ada dalam rumah tangga kita, di pernikahan kita. Haleluya. Alkitab berkata Bapak Ibu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu jelas. Ini bukan berarti kita tidak boleh kaya. Boleh, tetapi jangan serakah. Dan saudara tahu bahwa keserakahan itu hanya membuat kita jauh dari Tuhan. Jauh dari hadiratnya. Karena itu malam hari ini, mari kita sepakat. Dengan hati. Mengatakan, Yesus cukup bagiku. Haleluya. Yang ketiga, mengapa orang bisa serakah? Mengapa orang bisa nekat? Karena hidup penuh kepahitan dan kedendaman. Orang yang hidupnya penuh dengan kepahitan, kedendaman,
selalu memiliki tindakan-tindakan nekat dan berbahaya. Orang yang hidupnya penuh dengan kepahitan, kedendaman, selalu terdorong untuk memenuhi kedendaman itu dengan tindakan-tindakan nekat dan berbahaya. Orang bisa menghabisi nyawa sesamanya hanya karena kepahitan dan kedendaman. Ada banyak berita di TikTok saya lihat ya. Dia rela membuang jenazah pacarnya. Dia rela membunuh pacarnya. Lalu dia ikat di dalam pasir lalu dibuang ke sungai. Mengerikan sekali. Ketika ditanya oleh polisi, itu karena apa? Dendam. Karena kepahitan. Padahal kepahitan dan kedendaman yang diceritakan itu bukan. Itu sebenarnya harusnya tidak sampai segitunya. Di beberapa tahun lalu juga ada seorang yang seingat saya dia adalah seorang pendeta. Dia bisa menghabisi nyawa temannya. Mengerikan sekali. Sehingga waktu itu juga Glo dibawa-bawa ya. Padahal sebenarnya dia bukan dari sana. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, jangan simpan kepahitan dan kedendaman. Ingat ini, Roh Kudus tidak akan pernah nyaman tinggal di hati yang penuh kedendaman dan kepahitan. Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, gelap dengan terang tidak akan pernah bisa bersatu. Perbuatan kita, hati kita yang penuh dengan kepahitan, kedendaman, itu berbicara suasana gelap yang sangat pekat. Dan Roh Kudus tidak mungkin nyaman, tidak mungkin betah dengan hati yang penuh kedendaman dan kepahitan itu. Karena itu, lepaskanlah kepahitan itu, lepaskanlah kedendaman itu, dan belajarlah untuk tidak kepahitan. Saya mengerti Bapak Ibu, itu sangat sulit, sangat sulit. Oleh karena itu, saudara dan saya butuh Roh Kudus. Belajar dari hari ke hari, Roh Kudus tolong saya, berikan saya kekuatan untuk saya tidak membenci, untuk saya tidak dendam kepada orang. Ya, silakan sebutlah nama orang itu. Kalau saudara merasa tidak mampu melepaskan kedendaman itu, artinya saudara butuh Roh Kudus. Berdoalah, minta Roh Kudus memenuhi hatimu. Berdaulat atas hatimu. Agar engkau mampu dilepaskan dari segala kepahitan dan kedendaman itu. Karena itu saya catat di sini tadi. Mengapa orang bisa nekat? Yang pertama, karena tidak mau bersandar pada Tuhan. Yang kedua, karena keserakahan. Yang ketiga, karena hidup penuh kepahitan dan kedendaman. Saya berdoa, Roh Kudus menolong kita untuk kita keluar dari hidup yang penuh kepahitan, kedendaman itu. Mungkin ada di antara kita mungkin masih pahit, masih dendam. Mungkin saudara tidak sadar dengan kepahitan-kepahitan itu, mungkin karena saudara peristiwanya sudah lewat seperti itu. Tetapi hati saudara belum beres. Mungkin peristiwanya sudah terlalu lama. Tetapi mungkin itu ingat, berusaha melupakan itu tidak beres. Ya, karena memang tidak akan pernah bisa lupa. Kamu harus benar-benar meminta kekuatan dari Roh Kudus. Sehingga kalau ketika melihat wajah orang yang sama sekalipun, engkau tidak lagi menuntut, engkau tidak lagi marah terhadap orang itu. Tapi engkau memiliki sikap hati yang penuh kasih. Minta kuasa dari Roh Kudus di dalam segala kelemahan kita itu. Haleluya. Saya simpulkan. Jadi Bapak Ibu, tentang nekat ini, Alkitab tidak pernah membenarkan tindakan nekat. Ingat baik-baik, Alkitab tidak pernah membenarkan tindakan nekat kita. Alkitab justru mengajarkan kita untuk beriman dan bertindak berdasarkan iman. Nekat adalah tindakan yang didorong oleh hati yang penuh keserakahan. Sedangkan iman adalah tindakan yang didorong oleh kuasa Roh Kudus. Saya ulangi. Nekat itu adalah tindakan yang didorong oleh keserakahan. Iman itu adalah tindakan yang didorong oleh kuasa Roh Kudus. Jangan nekat. Tetapi Alkitab mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan nekat. Berimanlah kepada Tuhan.
Sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sehingga engkau memiliki tindakan-tindakan yang benar, tindakan-tindakan yang memuliakan nama Tuhan, bukan tindakan nekat yang berbahaya. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu semua di sini, Bapak Ibu semua dijauhkan dari tindakan-tindakan nekat saat ini yang mungkin mendekatimu atau mungkin engkau rancangkan dalam hatimu. Engkau dijauhkan dari semua itu. Dan biarlah Tuhan tambah-tambahkan iman kepadamu, sehingga segala tindakanmu, tindakan berdasarkan iman. In Jesus' name. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih. Malam hari ini kami ditegur, kami diajar, kami diingatkan kembali agar kami tidak bertindak nekat di dalam kehidupan kami. Dan kami diajar malam hari ini untuk kami tetap tinggal di dalam iman kepadamu, agar kami selalu bertindak berdasarkan iman yang berasal daripadamu. Bapa di surga, tolong kami. Biarlah rohmu yang kudus memanifestasikan kuasa dan kekuatan yang daripadamu di dalam segala kelemahan kami. Sehingga di dalam segala aspek kehidupan kami, bahkan dalam segala kelemahan kami sekalipun, kami tetap memuliakan namamu. Kami tetap menghormati dan menghargai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dan kami memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu, kenapa kita ibadah pada hari Jumat hari ini? Karena memang besok saya ada ibadah di gereja, ada ibadah pemuda yang saya tidak bisa tinggalkan, minta maaf. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sepertinya tidak ini ya, saya kirim link dan Bapak Ibu ada di sini, saya harap bukan karena nggak enak sama saya atau siapapun, tapi saya harap Bapak Ibu kan memang mencintai hadirat Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini semua adalah orang-orang yang haus akan Tuhan. Dan saya dengan tulus berdoa buat Bapak Ibu semua, kiranya Tuhan sentiasa memberkati, membalasnya setiap saudara yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama memuji Tuhan di Ekuan ini. Dan buat Bapak Ibu yang memiliki nomor pribadi saya, boleh ya, kalau ada apa-apa, boleh kita doa bersama seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu juga, saya tergerak mendoakan Pastor, silakan, saya dengan senang hati untuk didoakan. Karena saya pun tanpa saudara, saya bukanlah siapa-siapa. Saya percaya saya ada hari ini karena doa-doa Bapak Ibu semua. Haleluya. Dan Bapak Ibu, terima kasih buat Bapak Ibu di sini. Kita di sini ada berapa? Ada 14 orang ya, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu kalau misal ada link yang dari saya, boleh dibagikan juga ke teman-teman atau ke rekan-rekan atau kerabat, boleh di di share untuk kita bersama-sama di Ekon ini. Bukan untuk mencari nama, bukan, tapi supaya mereka juga diberkati. Kalau mereka punya kesibukan, silakan. Kalau memang mereka menolak juga nggak masalah seperti itu. Yang penting kita sudah mau berbagi bahwa ada ibadah, ada firman yang mau kita dengar seperti itu ya. Saya percaya orang yang punya hati untuk sesama, untuk diselamatkan, untuk mendengarkan Injil, pasti akan dengan mudah share seperti itu. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu yang baru hadir ya. Mungkin Anda di sini baru hadir. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, dan terima kasih. Dan juga terima kasih juga buat Bapak Ibu yang setia atau selalu setia di Ekon ini. Tuhanlah yang membalas, memberkati Bapak Ibu semua ya. Dan tidak ada persembahan. Kedepannya memang saya untuk saat ini kita tidak ada persembahan dulu. Nanti baru kita ada persembahan lagi. Untuk saat ini nggak ada dulu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, dari Ibu Sarah ada pengumuman kah? Dari Pak Aryo? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita mau berdoa ya. Haleluya. Thank you Jesus. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa kiranya Engkau Allah yang sentiasa menolong menopang kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa secara khusus buat hamba-hamba-Mu yang ada di sini. Engkau Allah yang tahu apa yang mereka gumuli. Bapa, jika ada di antara mereka yang sakit, jamah mereka dengan kasih-Mu, dan biarlah roh kesembuhan daripada-Mu turun atas mereka. Dan mereka dijamah dan disembuhkan.
Mereka yang terikat, yang terbelenggu, mereka dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengalami kemerdekaan dan pemulihan, kesembuhan daripadamu di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa, berkati rumah tangga pernikahan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keturunan mereka, berkati segala aspek kehidupan mereka. Dan biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, hamba berdoa, berkati bangsa dan negara kami ini. Kami taruh di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah roh yang takut akan Engkau ada pada bangsa kami, pada pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini. Dan biarlah mereka boleh memimpin sesuai dengan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi segala hal yang memang kami harus hadapi dalam hidup kami. Kami dimampukan melewati semuanya. Dan biarlah kami tidak digoyahkan imannya. Karena roh-Mu yang kudus menopang iman kami. Di tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah tekanan sekalipun. Di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa biarlah Ekoan sentiasa diberkati Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu, rahmat-Mu, roh-Mu tetap tinggal di Ekoan ini. Dan Engkau memberkatinya sentiasa. Ekoan menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah roh-Mu tinggal tetap pada setiap kami pelayan-pelayan di Ekoan ini. Dan biarlah kami sentiasa setia memuliakan nama-Mu di Ekoan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak di surga, kami akan kembali beraktivitas kami masing-masing. Biarlah Engkau memberkati kami. Mari Bapak Ibu, boleh angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah yang maha tinggi, berkat kuat kuasa dan kasih karunia. Dan keselamatan di dalam Kristus Yesus Putra Tunggalnya, Juru Selamat kita, serta persekutuan dengan rohnya yang kudus, yang akan senantiasa menyertai kita, mulai daripada malam hari ini, hingga sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Boleh Bapak Ibu kita foto dulu ya. Mau pakai konde, mau pakai lipstick, silakan dulu ya. Yes, dibuka kameranya Bapak Ibu. Sebentar saya siapkan. Oke. Sudah semua, Pak Togar, Ibu Dia, Ibu Ika, Ibu Maria. Kalau mau buka kameranya masih ditunggu. Oke, saya ambil gambarnya ya. Ya. Sekolah virtual Ibu Nia, silahkan kalau mau dibuka kameranya masih bisa. Oke, baik. 1, 2, 3. Lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Tuhan Ibu. berkati ya. Bro Aryo, thank you so much buat kesaksiannya, keren. Diberkati selalu. Love you man. Thank you, brother. Love you, brother. Thank you, brother. Ibu Sarah, Tuhan berkati. Sehat Ya, selalu. Tuhan berkati, Mobil istri Pastor dan berkati. In semua. Jesus name. Amin. Pak Agustinus, Tuhan berkati. Bapak dengan istri di sana, Tuhan berkati ya. Ibu, Berkati, belakang, Tuhan berkati. Iya. Bro Franciscus, Yeah. makasih ya. Semangat brother, Tuhan berkati ya. Ibu Reti di Sulawesi, Tuhan berkati. Ibu Dia, Tuhan berkati Ibu Dia. Ibu Ika, Terima kasih, dia, Pastor. Ika, Tuhan berkati Ibu Ika ya. Nia, Tuhan berkati ya, Nia ya, Tuhan berkati. Ibu Mercy dengan Ruth ya, Tuhan berkati. Sehat selalu di sana. Pak Togar, Tuhan berkati ya. Amin. 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 Ibu Shanti, sehat selalu Ibu Shanti, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan memberkati Ibu ya. Tuhan berkati juga, Tuhan anak-anak. berkati buat Tuhan Pastor. memberkati. Haleluya, haleluya. Oke. Dia sudah. Oke, Tuhan berkati Pak Togar. Tuhan berkati Pak Togar ya. Amin. Makasih. Bang. Ibu Ika belum. Ibu Ika, iya Ibu Ika sudah tadi. Ibu Ika, Tuhan berkati Ibu Ika. Oke, baik. Yes, sudah. Ibu Sarah kita berdoa. Baik, Pak Pastor.
Ya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba bersyukur, hamba berterima kasih padamu. Karena engkaulah semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena rahmatmu, karena kasih karuniamu. Bapa, kami mengasihimu. Biarlah kami sentiasa ditolong, ditopang oleh Tuhan untuk tetap setia kepadamu di dalam segala sesuatunya. Berkati Ekuan Tuhan, biarlah kasih karuniamu, rohmu ada pada Ekuan, dan biarlah rohmu, itu roh singa dari Yehuda, ada di Ekuan. Amin. Yesus. Dan akan mengaum ke segala bangsa Amin. di Asia dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang berikan kepada hambamu penglihatan itu. Hamba percaya Amin. Tuhan melakukannya. Dalam nama Yesus. Mampukan hambamu untuk terus setia di Ekuan. Namamu dipermuliakan. Berkati Yes. hamba-hamba Ibu Sarah dengan suami Pak Aryo dan juga Gabriel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menolong menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Rohmu ada pada kami. Kasih Yesus. karunia pada kami. Terpujilah Engkau Tuhanku, Rajaku, Majikan Agungku, Kekasih abadiku. Kami mengasihimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mengucap syukur kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor. Tuhan Tuhan memberkati, berkati. selalu disegarkan, diberikan kesehatan. Amin. Berkat Tuhan selalu melimpah dan selalu menjadi berkat dimanapun Pastor berada. Amin, amin, amin. Baik, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Aku end Oke. God bless call. you, bro. God bless semua. God bless you. Oke, kita ini ya, boleh. Aku end call meeting for all ya Pastor dan Bapak Ibu. Boleh. Terima kasih. Terima kasih.